Pendalaman Iman Bulan Kitab Suci Nasional 2020 Selasa 1 September 2020. Tema Allah adalah kasih. Subtema Allah memanggilku karena Ia mengasihiku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita berkumpul untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Allah yang tertulis dalam kitab suci. Tema BKSN 2020 yaitu mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Selama bulan Kitab Suci Nasional ini, pada minggu pertama, kita akan mendalami tentang Allah adalah kasih. Menurut Santo Yohanes, Allah adalah kasih. Ia mengasihi manusia, dan karena itu, Ia menghendaki manusia hidup berbahagia bersama Dia selamanya. Namun dosa menghalangi usaha itu. Maka dosa itu harus dibereskan terlebih dahulu, dan ternyata hanya Allah yang mampu melakukannya. Santo Yohanes menegaskan bahwa kasih Allah itu dinyatakan kepada manusia dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Putra tunggal Bapa sendirilah yang mewujudkan rencana itu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mempersembahkan dirinya, menghapus dosa manusia dengan sengsara, wafat, dan bangkit dari kematian. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan sabda Allah. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau tidak hanya menciptakan kami, tetapi juga mengasihi kami. Kasih-Mu itu Engkau wujudkan dengan memanggil kami menjadi putra-putrimu. Melalui sakramen baptis, Engkau menghapus dosa kami dan menjadikan kami layak hidup di hadapan-Mu. Kami mohon, ajarilah kami untuk mensyukuri karunia ini dengan memelihara dan mengembangkan panggilan-Mu, sehingga kami mampu setia sampai akhir hidup kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang berkuasa bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan meraja kini dan sepanjang masa. Amin. Allah adalah kasih. Bacaan dari surat Yohanes yang pertama, bab 4 ayat 7 sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah
yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia: barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Siapakah Allah yang diperkenalkan dalam perikop ini? Bagaimana Allah mengasihi manusia? Apakah kita dipanggil melalui sakramen? Apakah sakramen baptis menghapus kita dari segala dosa? Allah adalah kasih. Dengan kasih, Allah menciptakan manusia. Allah ingin agar manusia hidup bahagia bersama Dia di surga. Akan tetapi, hal itu tidak mungkin karena dosa yang menghalanginya. Namun karena Allah itu kasih, dan kasih-Nya tidak terbatas, maka terdorong oleh kasih-Nya itu, Ia mencari dan memanggil manusia. Keinginan itu diwujudkan nyata dengan mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Lalu bagaimana Allah mengasihi manusia? Kasih Allah dinyatakan kepada manusia dengan mengutus Anak-Nya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup oleh-Nya. Ketika Yesus melaksanakan tugas perutusan ke dunia, Ia mewartakan kerajaan Allah di Kapernaum
Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan, dan orang yang menyaksikan peristiwa itu pun takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Semua itu terjadi karena ia merupakan penggenapan nubuat Nabi Yesaya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Perutusan Yesus didahului dengan perintisan jalan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes selalu tampil dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Yesus pun tampil dan berseru, "Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat." Dengan bertobat dan menerima pembaptisan, orang diangkat menjadi anak Allah, menjadi anggota gereja. Maka gereja berarti himpunan orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, sebagai orang yang terpanggil menjadi warga gereja, menjadi orang Katolik. Jelaslah bahwa materai baptis tidak bisa dihapuskan. Inilah identitas setiap pengikut Kristus. Sungguh pun tantangannya tidak ringan. Marilah kita mendoakan doa-doa permohonan secara pribadi dalam kesempatan ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam ibadah keluarga ini. Kami mohon, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu mengembangkan kasih kepadamu dan kasih kepada sesama kami, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.